Madinah sore itu begitu damai, matahari yang condong ke barat, cahayanya memandikan rumah-rumah sederhana dengan warna keemasan. Sementara angin lembut menyapu dedaunan kurma yang berjajar membentuk pagar. Di balik keindahan itu semua, ada badai yang siap menghantam. Badai yang menguji keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati umat muslim di Madinah. Badai ini dihempaskan oleh mulut-mulut kotor kaum munafik. Mereka adalah orang yang merusak Islam dari dalam. Mereka hempaskan fitnah keji terhadap seorang perempuan mulia, perempuan yang mendampingi manusia mulia, Nabi Muhammad SAW. Perempuan ini adalah wanita paling mulia dalam sejarah umat muslim, putri dari seorang sahabat yang mulia yakni Ummul Muminin, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Begitu dahsyatnya fitnah ini, sampai Allah mengabadikannya dalam Al-Quran. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita buka kisah pilu ini dengan mengucapkan ayatul basmalah. Bismillah. Di tahun kelima Hijriah, Rasulullah memimpin pasukan menuju Bani Mustalik. Bani Mustalik sendiri merupakan bagian dari kabilah Bani Huza'ah, yang memiliki hubungan persaudaraan dengan suku Aus dan suku Khazraj di Madinah. Bani Mustalik bertempat tinggal di daerah Kudaid dan Asafan, yang merupakan wilayah tengah, daerah kabilah Bani Huza'ah yang membentang di sepanjang jalur Mekah dan Madinah mulai dari Marra Zahran sampai Al-Abwa. Sebuah posisi yang strategis bagi dua pihak yang sedang berseteru yaitu pihak Quraisy dan pihak kaum muslimin. Bani Huza'ah sebenarnya memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, meskipun kesirikan masih mengakar di tengah mereka. Lalu kenapa kesirikan masih mengakar di tengah-tengah mereka, padahal Islam sendiri sudah didakwahkan kepada mereka? Yang menjadi salah satu penyebab kentalnya suasana kesirikan di Bani Huza'ah adalah karena adanya berhala Manat di tengah-tengah mereka. Berhala ini termasuk di antara berhala yang ramai dikunjungi oleh orang Arab pada musim haji. Kedatangan banyak orang untuk berziarah ke wilayah mereka mendatangkan keuntungan materi bagi Bani Huza'ah, di samping keuntungan yang bersifat non-materi. Kondisi inilah yang ditengarai menjadi salah satu penyebab keterlambatan mereka dalam memeluk Islam, sebagaimana kondisi Mekah. Di tahun kelima Hijriah terdengarlah kabar Bani Mustalik sedang mempersiapkan penyerangan ke Madinah, dan kabar ini akhirnya sampai kepada Rasulullah. Kabar bahwa Bani Mustalik di bawah pimpinan Harits bin Dirar, tengah menyusun rencana untuk menyerang Rasulullah. Keberanian kaum kufar terhadap kaum muslimin ini, tidak lepas dari peristiwa pahit yang menimpa kaum muslimin dalam perang Uhud. Mendengar berita ini, Rasulullah segera mengambil sikap dengan mengirim Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami untuk mengecek kebenaran kabar tersebut. Buraidah pun berangkat menjalankan misi penuh resiko ini. Dan sesampainya di daerah musuh, Buraidah radhiyallahu anhu melakukan penyamaran dan menyelinap di tengah Bani Mustalik. Sikap inilah yang mempermudahnya untuk mengetahui kebenaran berita rencana penyerangan itu. Setelah dirasa cukup, Buraidah radhiyallahu anhu bergegas kembali ke Madinah untuk menyampaikan apa yang dia ketahui kepada Rasulullah. Berdasarkan informasi Buraidah, Rasulullah memutuskan untuk memobilisasi para sahabatnya untuk bergerak menuju Bani Mustalik. Kala itu, jumlah pasukan Rasulullah berjumlah 700 pasukan berjalan kaki dan 30 pasukan berkuda. Sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad saat safar, beliau selalu mengajak salah satu istrinya, dan saat itu yang diajak untuk menemaninya adalah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Aisyah yang pada saat itu masih muda, energik, penuh semangat. Beliau begitu antusias dan bahagia bisa membersamai Rasulullah yang sangat ia cintai. Baginya, perjalanan ini bukan hanya jihad fisik, tapi juga kesempatan untuk selalu berada di sisi orang yang paling ia cintai. Saat perjalanan sampai di sebuah padang pasir, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, betapa luasnya padang pasir ini seperti tak berujung." Nabi pun tersenyum, lantas berkata, "Wahai Humairo, setiap langkah kita di jalan Allah adalah cahaya yang akan menerangi hari kiamat kelak." Rasul dan pasukannya bergerak menuju Bani Mustalik,
Bani Mustalik sendiri termasuk kelompok masyarakat yang sudah sampai kepada mereka dakwah Islam, lalu mereka juga sudah mengambil bagian dalam perang Uhud, dengan bergabung di pihak kufar Quraisy. Selain itu, mereka juga dipastikan sudah menyusun rencana untuk menyerang kaum muslimin di Madinah, maka Rasulullah memutuskan untuk menyerang mereka secara mendadak, tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Imam Bukhari dan Imam Muslim membawakan sebuah riwayat yang menyatakan, yang artinya, sesungguhnya Rasulullah menyerang Bani Mustalik secara mendadak saat mereka sedang lalai sementara ternak-ternak sedang diberi minum, sehingga pasukan mereka terbunuh dan keluarga mereka ditahan. Termasuk di antara yang tertawan ketika itu adalah Juwairiyah, putri Haris bin Dirar. Peristiwa penyerangan ini sendiri terjadi di dekat Telaga Al-Muraisi. Oleh karena itu, peperangan ini disebut juga Perang Al-Muraisi. Al-Waqidi menyebutkan bahwa kaum muslimin berhasil membunuh 10 orang Bani Mustalik di dekat sumur itu, dan menawan 200 keluarga lainnya yang tertangkap di sana beserta 2.000 unta dan 5.000 kambing. Sementara, Ibnu Ishaq menyebutkan, yang tertawan ada 100 keluarga. Mendengar kabar penyerangan yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, Al-Haris bin Dirar dan para sekutunya sangat ketakutan, apalagi setelah mengetahui bahwa mata-mata mereka gagal melakukan misinya. Akhirnya mereka lari, mereka lebih memilih menyelamatkan diri daripada berhadapan dengan kaum muslimin. Dan perang melawan Bani Mustalik atau Perang Al-Muraisi ini berakhir, dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Rombongan pasukan Muslim akhirnya kembali ke Madinah. Dalam perjalanan pulang dari perang Bani Mustalik ini, mereka berhenti di suatu tempat. Dalam istirahat perjalanan, yang pada saat itu bertepatan pada malam hari, Aisyah bangun dan menyadari kalungnya hilang. Ia kaget, dan bergegas kembali ke belakang untuk mencari kalungnya yang terbuat dari manik-manik dhafar. Ia menunduk, menyibak pasir, melangkah jauh ke arah tempat ia tadi berjalan. Kalung ini hadiah dari ibuku, aku harus menemukannya meski harus mencari sampai fajar. Saat tengah asik mencari kalungnya, Aisyah ternyata sudah tertinggal rombongan yang membawanya. Para pembawa tandu yang membawa Aisyah tidak menyadari bahwa Aisyah telah tertinggal di belakang. Hal ini dikarenakan tubuh para wanita pada masa itu ringan karena mereka tidak banyak makan. Pun, Aisyah yang masih muda dan ringan tubuhnya. Setelah menemukan kalungnya, Aisyah kembali ke tempatnya tetapi tidak menemukan seorang pun di sana. Syafwan bin Al-Mu'tal As-Sulami, yang berada di belakang pasukan, menemukan Aisyah tertidur sendirian. Syafwan mengenali Aisyah karena pernah melihatnya sebelum ayat hijab turun. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Ummul Muminin, kata Syafwan. Ia menundukkan pandangan, menuntun untanya mendekat. Syafwan berkata, "Wahai Ummul Muminin, naiklah kita akan menyusul rombongan." Tanpa banyak bicara, Aisyah pun naik ke atas unta yang dibawa Syafwan. Di bawah terik matahari, mereka berjalan berdua tanpa sepatah kata pun. Akhirnya, sebelum matahari terbit, keduanya bisa menyusul rombongan Muslim. Namun, kehadiran keduanya menjadi bahan fitnah oleh orang-orang munafik. Dan orang yang pertama kali menyebar fitnah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia berkata, "Demi Allah, tentu ya Aisyah tidak selamat darinya Syafwan, dan ya Syafwan tentu tidak akan selamat darinya Aisyah juga. Perempuan nabimu, bermalam dengan seorang laki-laki sampai pagi hari." Dan orang-orang pun mulai percaya dengan apa yang dikatakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ia juga menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring opini untuk menguatkan fitnahnya tersebut. Seperti, mengapa Aisyah pulang terlambat dan datang bersama dengan Syafwan, pemuda yang cakap serta dipercayai Muhammad? Sesampainya di Madinah, Aisyah jatuh sakit hampir sebulan. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah pun menjenguk Aisyah, namun berbeda dari biasanya. Beliau lembut, tapi lebih pendiam.
Waktu itu, aku belum menyadarinya sama sekali. Mengapa beliau tidak seperti biasanya? Apa aku melakukan kesalahan? Saat Aisyah sudah mulai sehat, beliau keluar bersama Ummu Mistah menuju Manasyi, yaitu tempat buang hajat pada saat itu. Tiba-tiba Ummu Mistah terjatuh dan langsung mengatakan, "Celakalah si Mistah." Aisyah berkata, "Buruk sekali ucapanmu, mengapa engkau mendoakan keburukan untuk anakmu?" Ummu Mistah menjawabnya dengan perasaan ragu-ragu dan suara yang dipelankan. "Apakah engkau belum mendengar, wahai Aisyah? Berita yang beredar tentang dirimu dan Syafwan?" Aisyah yang penasaran bertanya, "Apa yang ia katakan?" Maka, Ummu Mistah memberitahukan kepadaku ihwal perkataan ahlul ifki atau penyebar berita bohong tentang Aisyah. Dan sejak saat itu, penyakit Aisyah bertambah parah. Suatu waktu, ketika Rasulullah masuk ke bilikku, lantas Aisyah meminta kepada Nabi untuk pulang ke rumah orang tuanya. "Ya Rasul, apakah engkau mengizinkan aku mengunjungi rumah orang tuaku?" Dan Rasul pun mengizinkannya untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. Di sana di rumah orang tua Aisyah, selain ingin berkunjung, Aisyah sebenarnya ingin memastikan kebenaran berita yang tersebar di masyarakat dari orang tuanya. Sesampainya di rumah orang tuanya, Aisyah bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa yang orang-orang di luar sana bincangkan tentangku?" Ibunya menjawab, "Oh anakku, lapangkanlah hatimu. Demi Allah, kalau seorang perempuan sangat cantik dan dicintai suaminya serta dia punya madu, pasti madunya akan mengganggunya." Aisyah berkata, "Subhanallah, apa benar orang-orang membicarakan hal itu?" Dan Aisyah pun menangis malam itu sampai pagi. Tidak pernah berhenti air matanya mengalir dan tidak sekejap pun ia tidur. Lalu paginya, beliau masih menangis. Sementara di tempat yang lain, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Ketika itu, wahyu tidak turun-turun. Beliau pun meminta pendapat mereka berdua tentang kemungkinan menceraikan istrinya. Usamah mengemukakan pandangannya tentang apa yang ia ketahui mengenai ketidakbersalahan istri beliau. Dengan berkata, "Wahai Rasulullah, ia adalah istri Anda, dan kami tidak mengetahui kecuali kebaikan." Sementara Ali berkata, "Allah tidak memberi kesempitan kepada Anda, perempuan selain dia banyak. Kalau Anda menanyai budak wanita itu, pasti dia akan menjawab sejujurnya." Maka beliau memanggil Bariroh dan bertanya, "Hai Bariroh, apakah kamu lihat sesuatu yang mencurigakanmu pada diri Aisyah?" Bariroh pun menjawab, "Demi Allah yang mengutus Anda dengan kebenaran, saya tidak melihat sesuatu yang saya ragukan pada dirinya selain fakta bahwa dia hanyalah seorang gadis belia yang ketiduran menjaga adonan keluarganya sehingga datang ayam yang memakannya." Mendengar hal itu, Rasul bangkit lalu menuju mimbar. Di atas mimbar, beliau meminta uzur bagi Abdullah bin Ubay. Beliau berkata, "Wahai kaum muslimin, siapa yang maklum kalau aku ambil tindakan atas seseorang yang menyakiti aku dengan memfitnah istriku? Demi Allah, aku tidak mengetahui selain kebaikan pada istriku." Di rumah Abu Bakar, Aisyah larut dalam kesedihannya. Ia masih saja menangis. Air matanya tidak pernah berhenti menetes. Malam itu juga, ia masih menangis. Air matanya tidak pernah berhenti turun, dan ia tidak pernah tidur mengingat betapa dahsyatnya fitnah yang ia dapatkan. Sampai kedua orang tuanya mengira, tangisnya itu akan merusak livernya. Ketika mereka duduk di dekat Aisyah sementara ia masih saja menangis, tiba-tiba seorang wanita Ansor meminta izin untuk masuk. Setelah diizinkan, ia duduk dan menangis bersama Aisyah. Tak lama berselang Rasulullah datang, beliau mengucapkan salam dan duduk. Hari itu, Rasul mendatangi Aisyah, sedangkan Abu Bakar dan istrinya berada di dekatnya. Saat itu, wahyu dari Allah belum juga turun.
Sehingga, Nabi meminta klarifikasi dari istrinya itu. Beliau memulai dengan mengucapkan syahadat lalu berkata, "Amma ba'du." Lantas berkata, "Aisyah, aku mendengar begini dan begitu tentang dirimu. Kalau kamu tidak bersalah, pasti Allah akan menyatakanmu tidak bersalah. Namun, kalau kamu telah melakukan suatu dosa, mintalah ampunlah kepada Allah dan bertobatlah. Sebab, kalau seorang hamba mengakui dosanya dan bertobat, Allah akan menerima tobatnya." Usai mendengar beliau berkata demikian, Aisyah berkata kepada ayahnya, "Tolong saya, wahai ayah, untuk menjawab Rasulullah." Abu Bakar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang mesti kukatakan." Lalu Aisyah meminta hal yang sama kepada ibunya. Namun, ibunya pun juga berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang mesti kukatakan." Akhirnya Aisyah pun berkata dengan nada yang teramat sedih, "Aku hanyalah seorang perempuan belia. Demi Allah, aku tahu kalian telah mendengar hal ini hingga perkataan ini mantap dalam hati kalian. Dan kalian membenarkannya, kalau kukatakan kepada kalian bahwa aku tidak bersalah dan Allah Maha mengetahui bahwa aku tidak bersalah, pasti kalian tidak akan percaya ucapanku. Dan demi Allah, aku tidak menemukan perumpamaan tentang aku dan kalian kecuali seperti perkataan ayahanda Yusuf dalam surah Yusuf ayat 18. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Fitnah ini sungguh membuat duka Aisyah dan Rasul sendiri, begitu pula Abu Bakar, para sahabat yang mulia, serta muslimin seluruhnya. Aisyah menegaskan dengan suara yang teramat sedih, dirinya telah difitnah berselingkuh. Aisyah pun kembali ke kamar dan berbaring di pembaringan. Demi Allah, Rasulullah belum meninggalkan tempat duduknya, dan belum keluar seorang pun dari dalam rumah itu. Akhirnya, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi. Aisyah mengetahuinya karena terlihat tubuh beliau bergetar. Begitulah keadaan beliau ketika menerima wahyu. Setelah selesai menerima wahyu, perkataan pertama yang diucapkan beliau adalah, "Bergembiralah wahai Aisyah, Allah telah menyatakan kamu tidak bersalah." Saya. Maka ibuku segera menghampiriku dan berkata kepadaku, "Bangun dan hampirilah Rasulullah." Aisyah berkata, "Demi Allah aku tidak mau menghampirinya. Aku hanya memuji Allah, sebab dialah yang menurunkan pernyataan kesucianku." Wahyu yang dimaksud adalah surah An-Nur ayat November 20. Inilah firman-Nya yang membebaskan Aisyah dari segala tuduhan dan fitnah keji. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Abu Bakar mengetahui, salah seorang yang menyebar fitnah terhadap putrinya adalah Mistah. Ia adalah pembantu rumah tangga Abu Bakar. Bahkan, sahabat Nabi sudah merawatnya sejak lama lantaran keluarganya miskin. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memberi Mistah nafkah lagi setelah ia mengatakan berita bohong tentang Aisyah." Maka Allah menurunkan firman-Nya, yakni ayat 22 surah An-Nur, artinya, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Setelah itu, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku sungguh ingin Allah mengampuniku." Maka, ia pun kembali memberikan nafkah kepada Mistah sebagaimana semula. Fitnah ini mengajarkan kita bahwa lisan bisa lebih tajam dari pedang, dan kesabaran adalah benteng terkuat di saat badai datang. Allah membela hamba-Nya yang teraniaya, dan kebenaran akan selalu menang.